Hingga Selasa malam, api masih berkobar di kilang Pertamina Balongan akibat kebakaran tangki persediaan bahan bakar Senin dini hari lalu. Sebelumnya Pertamina menargetkan pemadaman api dapat selesai pada Senin malam kemarin, tetapi hingga saat ini api belum juga padam dan jika api berhasil dipadamkan, Pertamina akan kembali mengoperasikan pengolahan bahan bakar minyak di kilang Balongan. Karena api belum padam, sebagian warga masih memilih mengungsi, sementara lainnya sudah mulai kembali ke rumah. Pemadaman kobaran api yang terjadi di 3 tangki di kilang Pertamina Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat akan dilakukan menggunakan teknologi terbaru. Petugas akan menggunakan air laut yang disemprotkan ke lokasi kebakaran. Dan dari 3 tangki, 1 tangki berisi 23.000 kiloliter dari kapasitas 25.000 kiloliter. Pemadaman juga sangat tergantung seberapa cepat BBM yang ada di 1 kilang itu habis terbakar. Adalah menggunakan air dari air laut yang disemprotkan ke area yang terbakar. Itu secara teoritis untuk menangani 1 tangki itu dibutuhkan waktu paling minimal 3 hari. Dan tadi baru setengah hari, berarti nanti 2,5 hari ke depan baru bisa dilakukan pemadaman. Itu berdasarkan teori. Tapi dalam kenyataannya ya kita tunggu hasil apakah ada pengaruh-pengaruh lain, apakah ada trouble. Karena alat ini kan masih baru dan baru diinstal tadi pagi. Sementara sejumlah warga masih bertahan di pengungsian di lapangan futsal Bumi Patra Pertamina Balongan Indramayu, Jawa Barat. Mereka bertahan di pengungsian karena masih khawatir dan trauma dengan ledakan dan terbakarnya tangki kilang minyak Balongan. Sementara itu, 6 korban kebakaran kilang minyak PT Pertamina Persero di Balongan Indramayu, Jawa Barat dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ke-6 korban yang merupakan warga sekitar mengalami luka bakar yang cukup serius. Rumah Sakit Pusat Pertamina pun telah menyiapkan tim khusus untuk menangani dan merawat korban kebakaran kilang minyak Balongan. Tim dokter yang bertugas akan memberikan penanganan terbaik untuk seluruh korban. Dari perawat khusus luka bakar ini 24 jam memonitor kondisi pasien. Dan tim dokter ini dari berbagai spesialis, ya, ada spesialis bedah kosmetik, spesialis ahli dalam, kemudian anestesi, gizi, ICU, dan juga para perawat yang memang berpengalaman dalam unit luka bakar. Jadi semua upaya ini sedang kita lakukan sebagai ikhtiar kita, dan tentu saja kami mohon doanya dari semua, ya, agar proses penyembuhan ini berjalan lancar, karena yang akan kami lakukan bukan hanya penyembuhan dari sisi fisik saja, tetapi juga secara psikologis kami juga lakukan penanganan nantinya yang pasca trauma dan sebagainya, sehingga juga untuk fungsi-fungsi seluruh tubuh, sehingga nanti kami harapkan semua pasien akan kembali sehat seperti sedia kala. Nah, ada Sementara tim Puslab 4 Mabes Polri dan tim forensik Polda Jawa Barat akan menggelar olah TKP kebakaran kilang minyak untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Namun olah TKP baru bisa dilakukan setelah proses pendinginan selesai. Yang kita ketahui bersama bahwa sampai sekarang api belum padam, ya. Dan ini masih diupayakan oleh pihak Pertamina, pihak damkar, dan aparat yang terkait untuk bersama-sama memadamkan api yang ada di kilang minyak Balongan di Indramayu. Nah, ketika sudah dilakukan pemadaman secara total dan dilakukan pendinginan di pabrik tersebut, di penggilingan minyak tersebut, baru kepolisian akan melakukan penyelidikan, ya, olah TKP untuk menemukan sebab musabab dari ledakan kilang minyak di Pekalongan. Di Indramayu, ya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap penyebab kebakaran tangki di kilang minyak Balongan Indramayu segera terungkap agar antisipasi dapat dilakukan sehingga tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Ridwan Kamil optimistis api di area kilang minyak Balongan bisa segera padam sehingga tidak perlu mendirikan kamp pengungsian.
Itu sebenarnya tidak mendampaki rumah-rumahnya, tapi menjaga aja supaya sampai apinya belum padam, dia ada di tempat-tempat pengungsian sementara. Besok juga udah kembali ke rumah masing-masing. Karena tidak mendampaki banyak kepada rumah-rumah. Itu hanya komplek Pertamina kan sebenarnya agak jauh ya. Jadi itu hanya 2-3 harian. Jadi tidak perlu pembangunan camp pengungsian? Nggak usah. Untuk korban yang rumahnya rusak akibat ledakan itu gimana Pak? Korban yang rumahnya rusak akibat ledakan sebelum terjadi kebakaran? Ya itu tanggung jawab Pertamina, karena ini kan kegiatan korporasi ya, dan Pertamina sudah menjamin. Yang saya perlu ketahui adalah penyebabnya, yang rakyat juga butuh ya.